Warga Jalan HM Yusuf 3, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat resah dengan aksi tebar paku yang dilakukan seorang bocah laki-laki. Dalam rekaman CCTV warga tampak jelas seorang bocah laki-laki berjalan kaki seorang diri sambil menyebar paku yang dibawanya. Saat kejadian tidak ada warga yang melihat secara langsung. Aksi tebar paku ini sendiri baru diketahui setelah adanya sejumlah kendaraan yang mengalami kempes ban. Ini baru kemarin aja, baru ketahuannya. Tapi waktu itu memang sempat ada warga juga sering kempes mulu itu bannya gitu kan. Ya, cuman ya nggak begitu, nggak tahu kepikiran di sini apa di mana gitu, kita nggak paham gitu kan. Belum diketahui aksi sebar paku ini sengaja dilakukan si bocah atau ada orang lain yang meminta si bocah melakukannya. Aksi tebar paku ini masih dalam penanganan aparat Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Kezia 7, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi, jalur ganda rel kereta api antara stasiun Karanggandul dan Karangsari terdampak longsor dan tidak bisa dilewati. Sementara itu, jembatan penghubung antar dusun di Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, putus setelah diterjang banjir bandang. Tutup rapet total. Jalur ganda rel kereta api kilometer 340 antara stasiun Karanggandul dan Karangsari ini terdampak longsor Senin dini hari. Peristiwa longsor terjadi akibat curah hujan tinggi. Longsor susulan terjadi dan menutup kedua jalur. Tim gabungan KAI Daop 5 Purwokerto sedang melakukan penanganan. Dan untuk sementara waktu, dua jalur kereta belum dapat dilalui. Sampaikan permohonan maaf kepada pelanggan kereta api atas terganggunya perjalanan kereta api karena ada jalur kereta api yang terdampak longsor karena hujan yang cukup deras, intensitasnya dari tadi malam hingga dini hari tadi pagi. Hingga kini yang terdampak adalah kereta api Bima relasi Surabaya Gubeng Gambir. Sementara itu, sebuah jembatan menghubung antar dusun di Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, putus setelah diterjang banjir bandang Sungai Tidul. Putusnya jembatan sepanjang 45 meter ini terekam video amatir warga. Ambruknya jembatan menghambat aktivitas warga karena mereka harus memutar lebih dari 3 km untuk keluar dusun. Peristiwa banjir bandang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak kemarin. Jam 3, itu banjir terlalu besar. Jadi bisa dikatakan banjir bandang ini. Itu waktu itu hujan juga? Hujan diiringi hujan, sebelum banjir itu dari selatan itu hujan sangat lebat sekali. Pihak pemerintah desa setempat sudah melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah kabupaten dan berharap jembatan bisa segera diperbaiki. Dari Banyumas, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Yang terkepung di seberang mata air Cilariang, daerah Bromoaro. Puluhan warga terjebak banjir akibat luapan air sungai Batang Panapa dan Batang Pigariang di Sumatera Barat. Petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi warga yang terjebak banjir menggunakan seutas tali untuk menyeberang melawan derasnya arus sungai Batang Pigariang. Warga terpaksa mengungsi setelah kurang lebih 167 unit rumah terendam dan 6 diantaranya dilaporkan rusak. Petugas juga melakukan penyisiran ke rumah warga melakukan perahu karet dan tali. Dalam upaya tangkap darurat ini, semua potensi yang ada telah dikerahkan untuk membawa warga ke lokasi yang lebih tinggi dan aman. Sampai saat ini korban belum tidak ada. Untuk korban baik luka ringan. 28 tahun berjuang melawan masalah rumah.
28 tahun pula kita menang bersama. Berat dan yang meninggal tidak ada. Sebelumnya hujan deras membuat luapan air sungai sedalam lebih kurang 150 cm merendam pemukiman. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pagar lapangan Pondok Pesantren Atakwin di Desa Bukit Karangasem Bali longsor. Longsoran menimpa 3 santriwati yang sedang menampung air hujan di depan asrama. 1 meninggal dunia, 2 lainnya luka-luka. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Karangasem Bali membuat tanah longsor di sebuah pondok pesantren di Desa Bukit Karangasem Bali. Akibat kejadian ini, 3 santriwati yang sedang menampung air di bawahnya tertimbun material longsor. Naas, 1 santriwati meninggal dunia tertimbun. Sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Saat kejadian ketiga korban itu lagi nampung air, karena di sini kan sudah hampir 5 bulan kredit air, jadinya. Korban meninggal dibawa ke rumah duka di Desa Musi Buleleng. Sedangkan 2 korban luka masih dalam perawatan intensif di RSUD Karangasem. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Kita ke Goa, Sulawesi Selatan, pemirsa. Kawanan geng motor menyerang warga menggunakan busur dan anak panah. Akibat penyerangan tersebut, seorang bocah terkena busur di wajah. Penangkapan 2 dari puluhan pelaku penyerangan berlangsung dramatis, dan sementara itu, polisi juga berhasil menangkap 6 pelaku penyerangan yang mengakibatkan 3 warga terkena anak panah di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua remaja yang diduga pelaku penyerangan berhasil ditangkap petugas kepolisian Polsekta Somba Opu usai melakukan penyerangan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 4 anak busur yang digunakan saat menyerang warga. Akibat penyerangan, seorang bocah terluka akibat busur panah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Mulutnya apa dadanya ini kan? Mulutnya Pak? Pipi. Tapi ada berapa orang yang tadi kita lihat? Banyak Pak. Banyak? Iya. Nah motor? Motor. Dia cuma melepas saja busur baru lari? Melepas busur baru lari. Polisi kini masih melakukan pengejaran terhadap kawanan pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 10 orang. Sementara itu di tempat berbeda, polisi juga mengamankan 6 remaja yang diduga pelaku penyerangan yang mengakibatkan 3 warga terkena anak panah. Polisi menyisir lokasi tempat kumpul para tersangka di Jalan Bontobila, Kota Makassar. Sempat terlibat kejar-kejaran dengan para tersangka lantaran mereka mencoba kabur saat akan diringkus. Ke-6 tersangka tertangkap langsung digiring ke posko Resmo Polsek Panakukang guna menjalani proses pemeriksaan awal. Diketahui motif penyerangan karena balas dendam, lantaran sebelumnya salah satu rekan pelaku sempat dikeroyok oleh sekelompok remaja di sekitar TKP lokasi penyerangan. Dari kejadian ini menjadi pembelajaran bagi orang tua untuk selalu mengawasi buah hati mereka agar tidak terlibat dalam kegiatan yang melawan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga terekam CCTV memanjat pagar sebuah rumah makan di Padang untuk mencuri. Sementara di Banyuwangi, 2 warga negara asing menghipnotis kasir sebuah minimarket. Seorang ibu-ibu memanjat sebuah teralis besi dan memasuki sebuah rumah makan untuk mengambil uang yang berada di dalam sebuah kotak amal di salah satu rumah makan di daerah Pauh, Kota Padang. Aksi pelaku yang terekam CCTV ini ternyata sudah dilakukan berulang kali dan pelaku selalu bisa melarikan diri. Setelah berhasil ditangkap pihak kepolisian dari Polsek Pauh, ternyata pelaku mengalami gangguan kejiwaan hingga kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. 2 warga negara asing di kasir sebuah minimarket di Banyuwangi, Jawa Timur menggasak uang sebanyak 4 juta rupiah setelah menghipnotis kasir. Modusnya adalah tukar uang hingga kedua pegawai tak berdaya dan menyerahkan uang yang ada di dalam laci kasir kepada pelaku.
Setelah aksi kedua WNA tersebut rekam CCTV dan viral di media sosial, kini kasusnya dalam penanganan aparat kepolisian Polresta Banyuwangi. Viral di media sosial, sebuah video sekumpulan pemuda di Pati, Jawa Tengah membawa senjata tajam di jalanan dan meresahkan warga masyarakat. Diketahui aksi 28 tahun berjuang melawan masalah rumah. 28 tahun pula kita menang bersama. Mereka hendak tawuran dengan kelompok pemuda lainnya. Tim Resmob Satreskrim dan Polsek Tulogowungu Polresta Pati pun bertindak cepat dan berhasil mengamankan 10 pelaku. Pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus hingga mengagetkan warga yang berada puluhan kilometer dari gunung. Sementara di Jakarta, sejumlah rumah yang berada di permukiman padat penduduk terbakar diduga akibat korsleting listrik. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Gunung Merapi melatui erupsi. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus. Dentuman letusan yang kuat terdengar hingga mengagetkan warga Bukit Tinggi yang berada puluhan kilometer dari gunung. Letusan Gunung Merapi juga memicu hujan batu dan pasir di daerah kaki gunung dan hujan abu melanda beberapa wilayah di kota Bukit Tinggi hingga Lubuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam. Petugas diturunkan membersihkan tumpukan debu vulkanik erupsi Gunung Merapi. Semakin gede bos, semakin gede, api semakin gede. Diduga korsleting listrik sejumlah rumah yang berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Sawah Lio, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Setelah berjibaku selama 2 jam, api berhasil dipadamkan 18 unit mobil pemadam beserta puluhan personil damkar. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Upacara pemakaman mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Purnawirawan Doni Munardo akan digelar pagi ini di Taman Makam Pahlawan. Sebelumnya jenazah Doni telah dibawa dari rumah duka di wilayah BSD Tangerang menuju ke Mako Kopassus TNI AD. Mantan Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 itu tutup usia pada hari Minggu sore di usia 60 tahun. Tidak menyelenggarakan. Ricuh pertandingan antara PSIS Semarang melawan PSS Sleman pada laga lanjutan kedua tim Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Kericuhan terjadi pada saat waktu injury time hingga pertandingan harus dihentikan. Kericuhan mewarnai laga antar PSIS Semarang melawan PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Akibat kericuhan, pertandingan harus dihentikan saat laga memasuki masa injury time. Sejumlah penonton dari Tribun Barat melompati pagar batas penonton dan masuk ke lapangan. Kericuhan terjadi diduga akibat saling lempar antara kedua supporter di Tribun Barat dan Tribun Selatan. Kedua supporter saling lempar hingga membuat para pemain dan ofisial berlarian menyelamatkan diri. Kericuhan terjadi saat kedudukan 1-0 untuk tuan rumah PSIS Semarang. Kericuhan bisa diredam setelah aparat kepolisian dan panitia pertandingan menenangkan para penonton dan meminta untuk tidak turun ke lapangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.